Anda ini unik menurut saya ya. Artinya tidak banyak berubah. Baik menjadi aktivis, politisi, boleh dibilang ya konsisten. Tidak banyak berubah. Nah, sementara kan kita lihat banyak juga aktivis-aktivis yang kemudian setelah masuk di parlemen kurang lagi memperhatikan persoalan-persoalan sosial yang berkembang, tadi soal kemiskinan dan lain-lain. Mungkin Anda bisa, ini sebagai perlu ya, saya kira untuk semacam suatu pembelajaran lah. Kira-kira apa masukan Anda kepada mereka yang sudah aktivis kemudian masuk ke parlemen, tetapi berubah ini, sikap dan karakternya ini berubah. Ini apa saran Anda kepada? Saling mengingatkan lah. Tapi kan begini Bang, kalau saya punya uang, ini kecenderungan ya, kita bicara kecenderungan manusia ya. Kalau saya punya uang Rp10.000, maka saya punya teman dengan level Rp10.000. Kalau kemudian saya punya uang 1 juta, teman saya berubah. Saya punya 100 juta, berubah. Nah, menurut saya itu kecenderungan. Tapi bisa nggak sih kita melawan kecenderungan itu? Atau kita tidak bersetuju dengan kecenderungan itu? Ya bisa. Gitu loh. Misalnya, banyak nih teman-teman bilang, Yan lu kalau misalnya ngajak ketemu lu kok di rumah lu terus sih? Saya bilang gampang. Kalau kita ke kafe, kita ngopi berlima habis 500.000. Oke, kalau di rumah gua kita beli kopi saset 1.500. Kita duduk, kita bisa ngobrol sama-sama. Yang datang 10 orang, saya cuma habis 15.000 kopinya. Gitu loh. Yang kita obrolkan kan tetap sama toh. Tapi pengeluaran saya sedikit. Kenapa menurut saya sisanya yang 400 sekian puluh ribu itu lebih bermanfaat buat teman kita yang mungkin anaknya butuh uang untuk biaya sekolah. Gitu loh. Nah, bagaimana kemudian kita bisa gaya di kafe, foto-foto segala macam, tapi teman kita yang pernah berjuang sama-sama di lapangan tahu nggak sih bahwa dia sedang bingung saat itu karena anaknya belum bayar sekolah 3 bulan misalnya. Lalu di mana kebanggaan saya nongkrong di tempat itu? Kalau saya misalnya ke tempat-tempat seperti itu biasanya dengan istri atau dengan anak. Itu loh. Kenapa? Ya saya merasa perlu mereka untuk tahu. Kita mencari suasana lain. Nah itu juga nggak sering-sering amat. Tapi dengan Desmond misalnya, dengan Tobas, ya kita ngobrol. Di titik tertentu saya percaya Desmond, Tobas, teman-teman aktivis yang sama-sama di DPR, di titik tertentu ketika kita bicara tentang rakyat, mereka mau berpihak. Saya masih punya keyakinan itu. Itu loh. Dan masih ada komunikasi dengan kawan-kawan di luar juga ya? Sebagian masih ya. Saya selalu nanya ke Desmond, gimana teman-teman kita? Oh iya, ini begini-begini. Lu masih bantu nggak? Masih bantu. Itu apa? Saya kemarin ketemu dengan Profesor Reza, saya bilang, ini si Petrus begini loh segala macam, lu bantu dong gitu loh. Saya ketemu dengan Tobas, Bas ini soal HAM segala macam karena lu Komisi 3. Kita masih diskusi. Gitu, masih ada pertemuan ide yang menurut saya masih bisa berharap, lu masih oke loh gitu loh. Teman-teman nih masih hanya mungkin mereka terbentur dengan banyak benturan-benturan baru ya. Lingkungan baru, segala macam itu aja. Tapi saya masih punya harapan sama teman-teman itu.